wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah Office. Kali ini Ustazah akan menyampaikan materi kelas 5, tema 5, subtema 3, yaitu muatan pelajaran PPKN. Materinya adalah persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Baik anak-anak, mari kita simak videonya. Baik, kali ini Ustazah akan memulai materinya, yaitu persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Pengaruh letak geografis Indonesia turut mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri atas suku, budaya, agama, dan latar belakang yang berbeda-beda. Meskipun beraneka ragam, Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Nah, hal itu diwujudkan dalam semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Anak-anak, di sini Ustazah memberi sebuah contoh gambar. Di dalam gambar ini merupakan contoh yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, kira-kira di gambar ini persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan apa ya? Di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat? Nah, coba kalian sebutkan apa nama kegiatannya, lalu sebutkan manfaat kegiatannya. Jika kalian tahu, kalian tulis ya di kolom komentar. Selanjutnya anak-anak, persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Perbedaan lingkungan geografis juga menyebabkan kegiatan ekonomi yang beragam. Contohnya seperti apa ya? Contohnya, di daerah dataran tinggi kegiatan ekonominya lebih banyak digunakan untuk berkebun atau peternakan. Beda lagi bagi orang-orang yang tinggal di daerah pesisir pantai, mereka melakukan kegiatan ekonominya seperti mencari ikan atau nelayan ataupun berjualan ikan. Nah, keragaman kegiatan ekonomi ini bermanfaat karena masyarakat dapat saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pemenuhan kebutuhan pangan memerlukan kerjasama pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi itu siapa saja? Yaitu ada produsen dan juga ada konsumen. Nah, coba anak-anak kita bayangkan, jika dalam suatu lingkungan atau suatu daerah lingkungan geografisnya itu sama, apakah memberikan dampak yang positif? Tentu tidak, karena nantinya daerah tersebut tidak dapat saling melengkapi jika salah satunya membutuhkan sesuatu yang mereka tidak punya. Gitu ya anak-anak. Tadi setelah kita belajar tentang persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya, sekarang saya akan mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Bahasa digunakan sebagai bahasa resmi, misalnya di sekolah dan di pemerintahan. Maksudnya begini anak-anak. Jadi kan kita tahu bahwa budaya yang ada di Indonesia ini sangat banyak, tidak terkecuali bahasanya. Mungkin orang Jawa mempunyai bahasa Jawa, orang Madura mempunyai bahasa Madura, orang Sunda mempunyai bahasa Sunda. Nah, tapi mereka dapat bersatu, dapat berkomunikasi dengan menggunakan apa? Bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia itu disebut sebagai bahasa persatuan. Karena dengan bahasa Indonesia dapat mempersatukan masyarakat di berbagai daerah. Bayangkan saja jika tidak ada bahasa Indonesia, apakah kira-kira orang Jawa bisa paham diajak bicara oleh orang Sunda? Begitu sebaliknya, orang Sunda juga tidak paham apa arti dan maksud dari bahasa Jawa. Nah, tapi dengan adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berkomunikasi dengan mudah. Oleh sebab itu bahasa Indonesia disebut sebagai
bahasa persatuan karena bahasa Indonesia dapat mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, demikian materi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa anak-anak agar tetap terus belajar, dibaca bukunya, dan selalu jaga kesehatan. Ustazah akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.